guru BK di SMA Negeri 1 Banjar, dan saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022 dengan nomor peserta PPG 2015026621153 dan NIM peserta PPG saya 2213954. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video layanan konseling kelompok dengan 6 peserta didik di kelas 10, pendekatan konseling kognitif behavior dengan strategi kontrak perilaku. Video ini dengan tujuan untuk uji kinerja UKM PPG periode 7 tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Masih pada semangat ya, walaupun sudah menjelang siang ya. Tadi pelajaran siapa? Olahraga. Seru olahraga? Seru. Disenangi ya biasanya. Ya, sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh memimpin doanya sama siapa? Bagus saja. Boleh. Sebelum memulai kegiatan di siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih barusan sudah memimpin doanya. Nah, tak kenal maka tak sayang berarti ya. Walaupun kalian sudah saling mengenal, tapi tetap saja selain perkenalan nama, kita akan ingin tahu perkenalannya dari cita-cita dan hobi. Nah, dimulai dari ibu terlebih dahulu. Nama ibu Ika Nadia, bisa dipanggil ibu Ika, ibu Nadia atau ibu Bunga boleh, karena ibu dari kecilnya panggilannya ibu Bunga. Kemudian cita-cita ibu jadi guru BK, hobi ibu jalan-jalan. Boleh dari sebelah mana dulu nih perkenalan? Boleh. Perkenalkan, nama saya Dapa Haikal Akbar, biasa dipanggil Dapa. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pengusaha dan hobi saya motoran. Siapa? Ya, silakan. Dari siapa lagi? Nama saya Jinsa Masina, hobi saya menonton film, cita-cita saya menjadi content creation. Ya, bagus. Cita-citanya silakan. Perkenalkan, nama saya Syaila Salsabila, biasa dipanggil Syaila. Hobi saya itu mendengarkan musik, lalu cita-cita saya menjadi notaris. Luar biasa. Silakan. Perkenalkan, nama saya Bagus Sadar, bisa dipanggil juga Bagus. Hobinya bermain game. Cita-cita menjadi pegawai. Wih, perbankan ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rita Nusoria, biasa dipanggil Bintang. Hobi saya mendengarkan musik sama baca novel, terus cita-citanya pengen jadi psikolog. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Indonesia, biasa dipanggil Yosri atau Ica. Hobi saya olahraga. Cita-cita bukan. Luar biasa. Berarti tadi olahraga juga udah hobi ya, salah satu hobi. Luar biasa ya. Pada semangat semuanya dan sangat baik dan sangat bagus sekali cita-citanya. Mudah-mudahan tercapai cita-citanya. Yang sukses ya. Nah, tidak lupa sebelum melanjutkan kegiatan selanjutnya ada daftar hadir yang harus kalian isi dulu. Daftar hadirnya boleh dari sebelah kanan ibu.
Kalian tahu nggak ibu panggil ke sini untuk apa? Nggak tahu. Oke, berhubung ibu dapat laporan dari wali kelas, kalian dipanggil ke sini untuk mengikuti layanan konseling kelompok. Ya, ada yang sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Sudah pernah mengikuti layanan konseling kelompok? Belum. Kelas 10 belum pernah? Ya. Baik, oke. Layanan konseling kelompok itu adalah suatu layanan untuk membantu kalian, khususnya sebagai konseling, ibu di sini sebagai konselornya atau guru BK-nya, yang diberikan kepada kalian peserta didik atau konseling untuk menyelesaikan masalah atau permasalahan yang ada pada kalian, khususnya di kelas ya. Kalian satu kelas berarti ya di sini ya. Nah, di sini dilaksanakan secara berkelompok dengan suasana kelompok. Jadi dalam kelompok di sini ibu meminta kalian dapat mengungkapkan permasalahannya nanti. Apa itu konseling kelompok? Nah, nanti kita bersama-sama mencari solusinya ya. Ya. Supaya kita tidak tegang nih, kita ice breaking dulu aja. Minimal kita tahu kan konseling kelompok itu apa ya. Nah, ice breakingnya ibu kasih clue dulu ya. Ketika ibu bilang konsentrasi, kalian konsentrasi dimulai gitu ya. Lagi-lagi konsentrasi dimulai. Gajah kecil. Fokus. Gajah besar. Nah, konsentrasi dimulai. Semut kecil. Ternyata karena mungkin kondisi capek kalian tidak olahraga, kalian sudah datang ke sini untuk mengikuti layanan konseling kelompok. Ice breaking ternyata tidak fokus ya. Oke, baik. Nah, sudah tadi ibu jelaskan bahwa konseling kelompok itu suatu layanan untuk membantu konseling dalam melakukan pelayanan dalam suasana kelompok. Nah, kita akan nanti mencari solusinya dari setiap permasalahan yang ada pada diri kalian ya, khususnya di kelas ini. Ibu sebagai pemimpin kelompoknya dan kalian sebagai kelompok. Oke, dalam kegiatan kelompok ini bahwasannya bersifat rahasia ya. Jadi kalian tidak boleh membeberkan ke pihak luar selain yang ada di kelompok ini. Nah, dan khususnya kalian harus bersukarela dalam mengemukakan permasalahannya tanpa ada paksaan dari siapapun. Ya. Nah, untuk menjaga kenormatifan, ketika ingin mengemukakan pendapat, boleh diangkat tangannya terlebih dahulu. Ya, jadi ketika ada yang menjelaskan, nanti kalian tidak langsung menjawab gitu. Angkat tangannya dulu ya. Oke, semuanya sudah dipahami? Bisa dipahami? Boleh, permasalahannya bisa diceritakan dari siapa dulu? Ya, silakan. Jadi kalau permasalahan saya itu tentang tugas iya saya itu jadi sering menunda tugas ibu karena kalau saya alasannya karena kurang bisa memanage waktu. Jadi kan saya di sekolah banyak kegiatan ikut organisasi, akhirnya pas sampai ke rumah tuh udah capek duluan, malas duluan, dan akhirnya tugasnya nggak dikerjain, nanti akhirnya nggak dikerjain. Berarti Jen permasalahannya menunda tugas dan memanage waktunya. Lalu mau dari siapa lagi nih, punya permasalahan apa? Kalau saya pribadi saya merasa kenapa saya menunda tugas itu karena udah jangan full day kemarin. Dari kemarin kan sempet Kering ya, oke ya. Bangun mungkin siang gitu atau gimana? Tapi kan tetap ya dana itu. Iya, tetap ada ya. Walaupun siang juga yang penting seragam atasnya gitu kan. Walaupun bawahnya masih kolor ya biasanya gitu. Ya boleh dari siapa, berarti ini permasalahannya
karena sudah nyaman daring ya, untuk menyesuaikan ke tatap muka lagi sulit ya untuk menyesuaikannya. Siapa lagi? Dari siapa? Silakan. Dari saya Boleh? penasaran saya Bagus. saya sering bermain game Bu, jadi tugasnya numpuk. Game apa biasanya? Kayak gitu. Lagi ngehitsnya ya. Cowok gimana gitu? Oh gitu. Tapi cewek juga ada. Tapi kalau ibu mah nggak maniak game sih sebetulnya. Ada cewek, ada nggak teman kalian cewek? Ada ya. Tapi lebih identik cowok ya. Nah, disalurkan nggak untuk hobi gamenya itu? Ada loh sekarang kalau main game itu bisa jadi juara. Iya, udah bertemu Dan juara bisa iya. berpenghasilan. Disalurkan nggak main game? Enggak ya? Oke, berarti bagus permasalahannya dari sering main game. Jadi kenapa tugasnya? Tugasnya numpuk. Oh, tugas juga. Tapi sekolah masuk. Masuk. Berarti tugas ya. Kemudian ada siapa lagi? Dari siapa kamu? Boleh dapat. Kalau saya mungkin karena hobi motoran, jadi akhirnya sering nongkrong, khususnya malam hari, jadi sulit memanage waktu yang akhirnya banyak tugas yang ketinggalan. Menunda tugas juga. Ya, Dampaknya hasilnya ke sana tidak? Iya, menunda tugas. Tapi ketika bermain motor berarti ya, kegiatannya ke motor tengah malam atau siang hari sampai larut malam gitu tidurnya apa pulangnya teratur ada jadwal nggak? Ya sampai bisa sampai malam gitu. Ya makanya tidak sempat untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah gitu ya. Oke, kalau pulang biasanya suka sampai jam berapa? Kadang sampai tengah malam. Sampai Jam ada 11, jam 12. 11, 12 baru sampai rumah. Luar biasa ya. Oke, dari siapa lagi nih? Tadi bagus, Jen, Dava, sama Sheila. Dari aku deh. Oh, boleh. Kalau aku mah sama masalahnya sering menunda tugas. Cuman karena aku hobi baca novel, jadi ya gitu aku sering baca novel daripada sering baca tugas. Saking asiknya. Iya. Lupa tuh kayaknya tugas ketinggalan ya. Boleh bisa mengungkapkan permasalahan atau apa yang ada di dirinya, bisa dijelaskan terakhir? Ya kalau aku kan di sekolah udah ikut organisasi jadi sibuk juga, terus pas ke rumah teh pengennya bahan terus pengen sambil main handphone gitu, jadi kan kecanduan handphone gadget gitu, terus berangkulan juga gitu. Jadi malas buat ngerjain tugas. Oke, berarti semuanya udah mengemukakan permasalahannya dan menceritakan masalah-masalahnya. Nah, yang akan kita bahas ternyata tadi kan masalah tugas nih rata-rata ya. Walaupun beda ininya, beda caranya, ini dari game, dari lihat gadget, sampai kelupaan baca novel, akhirnya tugas yang ketinggalan, dari momen waktunya karena main ini nongkrong ini daring. Nah berarti kita sepakat nih permasalahannya yang mau kita bahas apa? Yang Tentang mainnya, tentang gamenya, apa tentang tugasnya. Nah, berarti kita sepakat ambil permasalahannya sering menunda-nunda tugasnya. Itu yang masalah paling berat buat kalian? Iya. Ya, Karena ada seterusnya kan. Oke. Apalagi kalau tugasnya sekolah itu tidak terlepas dari tugas mata pelajaran dan ulangan. Biasanya ya. Nah, Ibu ingin tanya nih, kira-kira faktor penyebabnya itu apa sih? Kenapa kalian sampai suka menunda-nunda tugas? Ada yang bisa ingin jawab dulu atau mau berpendapat? Boleh, Jen? Faktor penyebabnya ya itu tadi mungkin karena kita orang bisa manage waktu, jadi masih memprioritaskan hal-hal yang tidak penting gitu Bu. Akhirnya
tugas nggak implementasi gitu. Terus banyak juga tadi kebanyakan karena stres juga mungkin banyak pikiran akhirnya tugasnya nggak dikerjain, kebanyakan main gitu. Ada dari yang berpendapat dari yang lain juga? Dari saya, kalau saya pribadi, faktornya itu karena susah fokus, jadi banyak pikiran juga sama kayak jadi terlalu sering overthinking, jadinya kayak nunda-nunda tugas. Berarti intinya macam-macam ya. Kalian sudah terlalu enjoy dengan dunianya ya. Jadi sampai akhirnya tugas terbengkalai. Nah, macam-macam ya, dari nonton drama, kemudian mainnya motor atau main HP atau yang udah keenakan dari main game, macam-macam berarti ya. Nah, kira-kira itu dari sejak kapan sih kalian sudah seperti merasakan? Berarti ini kan sudah mulai kelas 12 ya. Kelas 10 sudah seperti itu ketika dari berarti ya sudah mulai malas gitu ya untuk sekolah ya. Sekarang untuk menyesuaikannya lagi sulit untuk kalian. Nah, dampaknya dari hal itu tuh kayak apa? Gimana sih dampaknya nanti ketika kalian terus berkelanjutan seperti ini? Apa yang kalian rasakan ketika memiliki perilaku tersebut? Kalau saya sih Mbak, dampaknya itu malu juga karena kalau mengatakan itu besok kan guru-guru itu suka ngejar-ngejar kita ya Bu ya, kayak dipanggil lah di kelas bisa aja belum pergi itu. Lebih tepatnya mau di kelas. Iya, mau di kelas sama teman-teman juga gitu. Jadi deg-degan juga kitanya. Kalau kita belum selesai, pasti kan otomatis guru pelajaran langsung sesuai ya. Jen, tugasnya belum merasa malu. Langsung dilihat kayak guru sama teman yang lain. Malu ya. Ada yang lain, dampaknya apa nih? Nah, ketika terdapat perilaku seperti itu, gimana tanggapan dari teman-teman yang lain itu? Ketika kalian sudah dipanggil nih, ada nggak saling mengejek apa gimana? Ada aja sih, mungkin nggak secara langsung kayak Bu ya, cuman kayak jadi beda gitu, kayak mereka kayak mungkin menjauh gitu atau pandangan mereka tuh kita juga jadi beda gitu. Kayak nggak suka gitu sih ya, kayak nggak suka gitu. Jadi itu kurang lama. Ada lagi kalau yang lain kayak dikucilkan gitu tidak? Kalau dikucilkan enggak sih tidak terlalu cuman lebih ke malu gitu Iya. ya. Ada lagi dampaknya ketika dapat perilaku tersebut, tanggapan dari teman-teman seperti apa selain malu? Paling itu gara-gara banyak tugas yang numpuk, jadi bingung kerjanya. Bingung ya. Terus makin berpikir ya, terus apa sih tanggal tugasnya itu hampir suka barengan gitu, jadi kayak dulu kayak ini kerjanya yang mana? Berarti bukan satu mata pelajaran yang kalian tinggalkan ya? Iya. Kayaknya lebih dari 3 dan ibu udah kebayang satu mata pelajaran aja ketika besoknya tugas muncul lagi kalian gak akan mampu dan gak akan bisa dalam satu hari menuntaskan. Luar biasa. Tugas apa sih nih yang kalian merasa sulit dan bahkan sampai ditunda-tunda sampai lebih dari satu mata pelajaran itu? Ekonomi, bahasa Indonesia, detail kan rinci gitu banyak. Padahal bayangannya bahasa Indonesia itu kayaknya mudah ya. Rinci banget. ternyata ini yang habis Berarti dari 3 mapel nih, ya dari 3 mapel itu apa sih tugas apa yang belum ulangankan? Apakah lisankan, tuliskan, atau tugas apa nih? Atau praktekkan? Biasanya tulis sih Bu, kalau kita praktek kayak misalnya Bu, ekonomi itu kan akuntansi ya Bu. Kalau akuntansi itu nggak ngerti aja awalnya, kesannya tuh masih nggak ngerti gitu. Iya. Ya, ibu juga dulu sekolah IPS, jurusannya akuntansi itu kalau udah bawa buku besar paling males gitu. Tapi
kalian harus tetap ya berusaha untuk menuntaskannya gitu ya. Nah, kalian tahu gak sih ketika kalian menunda apalagi sudah sampai 3 mata pelajaran, atau lebih ada yang dari 3? Aku juga itu. Wow, sudah dicicil belum sedikit-sedikit? Sudah, tapi gak kecapai. Nah, tahu nggak sih bahwa di sekolah ini, khususnya di SMA 1 ini ada peraturan-peraturannya nih? Tahu nggak? Peraturan apa? Peraturannya bukan sanksi poin. Sanksi poin itu udah pasti ada. Dari pelanggaran kesiangan, dari pelanggaran sepatu, apa nih kira-kira? Ada yang tahu nggak? Bahwa menyatakan untuk 3 mata pelajaran yang tidak tuntas dapat dikategorikan tidak naik kelas. Tahu nggak? Nggak dikasih tahu. Karena belum ngalamin kali ya. Nah, makanya sekarang ibu kasih tahu. Jangan sampai kalian lebih dari 4 atau 3 mapel lagi nih yang harus kalian tunda tugasnya. Jadi dari sekarang kalian harus sudah mulai cicil ya, satu persatu. Kalau misalnya kesulitan silakan tanya ke gurunya masing-masing. Kira-kira nih ekonomi atau mungkin kadang guru juga mengasih keringanan ya sama kalian ketika tugasnya sudah terlalu banyak biasanya. Makanya sesegera mungkin berkomunikasi dengan guru-guru mata pelajaran ya. Nah, lalu apa sih yang akan kalian lakukan ketika sudah mengetahui hal ini? Kalau dari saya pribadi, saya akan nyicil dari sekarang dengan di sekolah bareng sama teman. Mulai nanti sore ya. Dari apa dulu nih? Ibu lihat juga udah banyak nih matematika ya. Terus kalau peminatan gimana peminatan sama? Berarti ekonomi, matematika, bahasa Indonesia. Mau dimulai sore ini tadi dibilang sama Intan. Mau sore ini apa dulu nih kira-kira Intan? Kayaknya kita matematika dulu basic, Matematika dulu. yang banyak soalnya. Setelah itu, setelah matematika, Ekonomi ya, jadi kayak bisa ditanya-tanyain kan kerjasama, akhirnya terselesai. oh yang gitu-gitu dulu. Iya, kalau sendiri soalnya suka berat jawabannya. Betul ya, gitu-gitu. Berarti yang ketiga menuntaskan bahasa Indonesia. Oke, kalian kan sudah mengetahui ya konsekuensinya. Dan ibu ingatkan, berarti jangan sampai mungkin kalian ada nih melanggar juga yang tidak disengaja dari apa kesiangan. Pernah nggak kesiangan? Nah, Ibu. Pernah kesiangan. Berapa kali selama kelas ini? Selama di kelas 11 ini? 2 kali ya. Kebetulan bahasa ibu pas. Nah, poinnya berapa tuh kira-kira? 10 ya? 10. Nah, poin kalian sudah 10, 2 kali jadi 20. Mudah-mudahan tidak ada pelanggaran apapun lagi. Belum ditambah 3 mapel ketika kalian tidak tuntas. Berapa tuh? Sudah sangat banyak sekali ya, karena apalagi tidak masuk, tidak memberikan surat izin atau sakitnya, itu poinnya lebih besar dari kesiangan juga. Nah, ketika kalian sudah mengetahui hal ini, di sini ibu akan membagikan lembar kerja khususnya buat kalian. Di sini lembar kerjanya ibu bagiin dulu ya. Nah, di sini adalah kerja peserta didik, kontrak perilaku yang dibuat oleh kalian. Coba dilihat, ada poin 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ditandatangan juga sama kalian. Saya bernama, ditulis ya, kemudian tanggal,
Nah, dilihat juga pernyataan-pernyataannya di sini. Dari tugas semua nih, saya setuju atau tidak, saya usaha apa yang akan dilakukan ketika berhasil atau tidaknya. Jika berhasil, apa? Ya. Nah, kemudian ketika berhasil saya akan mendapatkan apa, dan ketika saya gagal akan mendapatkan apa. Coba dilihat dan nanti kalian sekarang tulis lembar kerjanya, nanti kalau sudah dikumpulkannya. Dan kontrak terakhirnya itu sampai kapan nih kalian harus perjanjian nih, selain tadi secara lisan kalian bilang hari ini sore ini dikerjakan. Nah, coba sekarang secara tertulisnya. Jangan lupa namanya ya. Sudah? Sudah? Tanda tangannya sudah ya? Terima kasih. Berarti sudah mengisi ya. Rata-rata kontraknya di bulan ini selesai. Lihat ya. Nah, mudah-mudahan tugasnya cepat-cepat diselesaikan. Dan kalian bisa naik kelas. Jangan sampai karena tugasnya tidak naik kelas.
kelas. Nah, di sini coba Ibu mau menayangkan sedikit tayangan. Bisa kalian lihat. Suaranya nggak ada. Kedengaran nggak suaranya? Ulang. Ada. Siap. Apa yang didapat dari tayangan ini? Ada yang bisa jawab nggak? Boleh, Jen. Jadi yang didapat dari tayangan tersebut itu mungkin solusi di bawah itu ya. Jadi kalau kita tidak memiliki itu dengan cara mungkin kita bisa membuat skala prioritas. Jadi kan ada kita diingatin tadi sih prioritas kita yang harus diutamakan. Terus kita juga bisa membuat to-do list atau catatan kecil supaya kita tidak lupa bisa menjadi maksud kerjaan. Dan kita juga kalau misalnya lagi stres kita punya waktu dulu sebentar buat negatif pikiran kita. Liburan dia mungkin bisa sedikit-sedikit ya Bu ya, supaya kita bisa mengerjakan tugas kita. Ya terus dikasih motivasi mungkin dan mungkin bisa dari segi lingkungan juga ya. Iya, dari teman nggak banget kita berteman sama mungkin orang-orang yang pintar ya Bu ya, atau orang-orang yang rajin misalnya ikut-ikut ke bawah gitu ya Bu ya. Ada dari yang lain nih, apa yang akan kalian lakukan jika sudah mengetahui ini? Sudah tahu nih, bakal naik kelas, resiko terbesarnya ya. Apakah mau kalian tinggal kelas? Enggak kan? Cuman gara-gara tidak tuntas mata pelajaran, apalagi sampai 3 mata pelajaran, sehingga kalian tidak naik kelas. Nah, dari video yang ini apa yang kalian dapatin lagi setelah melihat? Dari siapa satu lagi boleh? Tadi membuat skala prioritas, ya. Kemudian apa lagi? Ya. Dia pakai to-do list. Iya, Membuat catatan kecil, ya. Oh terus kayaknya mau pikirin apa sih yang Google Calendar itu? baiknya jadi awal itu ingat Ya bisa. Oke, baik, sekarang berarti kalian sudah mengetahuinya ya. Resiko, dampak, faktor penyebabnya seperti apa. Apalagi resiko terbesarnya apa? Tidak naik kelas. Nah, upaya apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasinya? ya tadi video yang kita lihat Ya. itu dengan kita membaca kata, dengan kita memilih lingkungan, dan dengan kita apa sih Teman juga mempengaruhi ya. contoh Contohnya gimana? kayak gini, misal di sekolah nih guru ngasih tugas, nah misal gurunya sudah tidak hadir, misalnya kan ngasih tugas ya Bu ya, ngasih tugas itu kan tidak dipantau, kayaknya ada yang main HP gitu ya Bu ya, ada yang ngobrol, ada yang nah kalau kita pintar memilih teman
kita pertemanan yang rajin, otomatis kita juga akan terbawa di saat teman-teman yang lain malah main HP, kita juga bakal terbawa. Jadi kita ngerjain aja deh. Walaupun guru nggak masuk, tugas diadakan, besoknya ditanyakan. Tapi kalian lagi kerja. Nah itu pola seperti itu yang harus kalian ubah ya, karena di kelas juga walaupun tidak ada guru, tugas saja dulu, baru setelah tugas main HP. Gitu ya. Kesan pesannya seperti apa nih dari layanan konseling kelompok dengan ibu? Jadi lebih sadar ya, informasi yang belum kita tahu di 3 mata pelajaran. Jadi yang kalian tahu hanya sanksi poin aja ya, jangan saja ya. Oke, baik. Berarti ibu simpulkan dari faktor penyebab, dampaknya, kesulitannya, berarti kalian itu lebih mengutamakan dan lebih menomorsatukan kepentingan pribadi dulu ya. Padahal ini juga suatu kewajiban, suatu tugas kewajiban yang harus kalian lakukan selama masih sebagai pelajar ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya layanan konseling ini kalian bisa merubahnya. Dan selain kalian tahu dampak penyebabnya, kalian bisa merubahnya menjadi lebih baik lagi atau bisa memperbaikinya. Ada yang ingin ditanyakan lagi, ada yang ingin diungkapkan lagi dari teman-teman di sini, dari semua teman-temannya? Sudah cukup, sudah cukup. Ibu rasa juga kalian sudah ingin istirahat ya, dengan ganti baju. Sekarang mata pelajaran siapa lagi? Bahasa Indonesia. Berarti kalian harus tetap semangat, perbaiki yang tadi bilang dari hari ini. Ini ibu garis besar ya. Selain ibu lihat di lembar kerjanya di sini ada November, ada Desember, tapi dari sore ini kalian harus bisa menyicil tugas-tugasnya. Sebelum ibu akhiri kegiatan konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita kan tadi diawali dengan doa, kita akhiri dengan berdoa lagi. Siapa yang mau memimpinnya lagi yang tadi lagi? Iya, bisa. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan ya, ada ditanyakan lagi tidak? Oke, baik. Sebelum menutup kegiatan konseling hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas partisipasinya, atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga boleh ke kelasnya masing-masing. Terima kasih telah membantu, telah melaksanakan layanan ini. Assalamualaikum. Terima kasih.